Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Vicky Arini Bella. Saya dari bidang studi pendidikan ilmu pengetahuan alam. Nomor induk mahasiswa 2516753495 dari LPTK Universitas Muhammadiyah Cirebon. Hari ini saya akan melakukan kegiatan pembelajaran ilmu pengetahuan alam kelas 5 SD materi sistem pernapasan. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman semua? Baik, alhamdulillah luar biasa. Tetap semangat Allah. Oke, alhamdulillah kalau semuanya baik. Hari ini kita akan belajar, tapi sebelum memulai pembelajaran, Bu Vicky minta satu orang teman memimpin untuk membaca doa. Ada yang bersedia? Abbas? Ya, Abbas boleh ke depan. Kita berdoa dulu ya teman-teman sebelum belajar. Silakan Abbas dipimpin doanya. Doa sebelum belajar. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah ilmu dan pertinggilah kecerdasanmu. Doa ulang lagi. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Allah, lapangkanlah dadaku, mudahkanlah segala urusanku, dan lancarkanlah ucapanku, agar mereka mengerti perkataanku. Kita mulai kegiatan kali ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Oke, terima kasih Abbas sudah memimpin doa kita hari ini. Nah, teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran, untuk menumbuhkan rasa cinta tanah air, sebaiknya kita menyanyikan lagu wajib nasional dulu. Seperti biasa, hari Senin kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kalian sudah hafal kan? Oke, sekarang kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Teman-teman diperbolehkan berdiri. Indonesia tanah airku, maju pada
udara itu masuk ke tubuh kita melalui lewat mana? Hidung. Lewat hidung. Dari hidung lalu kemana lagi? Lalu? Lalu? Kemudian? Lalu? Ya, ke dalam paru-paru. Oke, teman-teman, hari ini kita akan belajar tentang sistem pernafasan pada manusia. Jadi, sistem pernafasan pada manusia ini adalah sebuah sistem untuk membantu kita, sebuah sistem yang sangat vital untuk membantu kita hidup ya, yaitu proses bernafas. Di mana sistem pernafasan ini terdiri dari organ-organ pernafasan. Tujuan kita belajar hari ini adalah agar kita mengerti tentang sistem pernafasan pada tubuh kita dan agar kita bisa mengetahui bagaimana manusia bisa bernafas seperti itu ya teman-teman, dan juga mengetahui organ-organ pada sistem pernafasan. Sebentar ya teman-teman. Oke, ini dia sistem pernapasan pada manusia. Seperti teman-teman bisa lihat di sini ada keseluruhannya. Kemudian ini adalah yang di dalam dada kita, di dalam dilindungi oleh tulang rusuk kita. Dia adalah paru-paru. Paru-paru adalah alat yang sangat vital untuk kita bernafas. Kemudian di dalam paru-paru juga ada yang namanya bronchioles. Ada juga alveolus ya teman-teman. Nanti kita akan bahas lebih lanjut. Apa itu sistem pernapasan? Ada yang bisa bantu bacakan? Apa itu sistem pernapasan? Ya boleh disebut dibaca. Ya, betul Lisba. Terima kasih Lisba. Jadi sistem pernapasan itu adalah sistem tubuh yang bertanggung jawab untuk mengambil oksigen dari udara di luar ya. Tubuh kita ini setiap selnya, setiap bagian tubuh kita itu memerlukan oksigen, terutama di bagian otak. Ketika kita kehabisan oksigen, maka kita akan merasa sangat lelah, merasa sangat ngantuk, seperti itu ya teman-teman. Makanya kenapa ketika kita ngantuk kita menguap. Teman-teman tahu menguap? Menguap itu memasukkan booster oksigen secara banyak gitu supaya kita tetap terjaga. Kemudian apa yang dikeluarkan ketika kita bernafas? Kalau kita menghirup oksigen, maka yang dikeluarkan adalah karbon dioksida. Nah, oksigen itu juga diperlukan bagi tubuh kita untuk menghasilkan energi supaya kita bertenaga ya teman-teman. Ini adalah organ-organ pernapasan. Jadi hari ini kita akan mengenal bagian-bagian organ-organ pernapasan. Yang pertama itu ada yang paling luas, paling awal apa? Hidung. Ada hidung. Teman-teman tuh semua punya hidung? Punya. Hidungnya sempurna, lengkap. Maka harus bersyukur ya karena kita diberikan anugerah hidung yang berfungsi secara sempurna gitu ya teman-teman. Kemudian setelah itu masuk ke taring. Setelah itu baru ada taring. Kemudian masuk lagi ke trakea. Trakea ini adalah saluran yang panjang ya di antara hidung sampai ke paru-paru. Kemudian baru masuk ke paru-paru. Di dalam paru-paru ini juga ada banyak bagian-bagiannya. Paru-paru juga bercabang ya teman-teman. Kita punya berapa paru-paru? Punya berapa bagian? Punya dua. Ada yang kanan dan ada yang kiri seperti ini. Kemudian ada yang namanya bronchioles. Ini percabangannya. Kemudian ada tabung bronchial. Kemudian ada alveolus. Alveolus itu adanya di dalam paru-paru ya. Bagian terkecil untuk menukar, untuk switch oksigen dengan karbon dioksida gitu. Jadi ketika nanti oksigen masuk ke paru-paru, mereka akan dibawa ke tempat paling terakhir di alveolus untuk ditukar dengan karbon dioksida. Ditempelkan ke darah merah untuk didistribusi ke saluran merah untuk didistribusi ke semua bagian tubuh gitu. Kemudian yang di bawah, paling bawah ada yang namanya diafragma. Nah, diafragma ini adalah otot di bawah paru-paru kita. Ketika kita sedang menghirup nafas,
dan paru-parunya mengecil, maka diafragmanya naik, mendorong paru-paru untuk mengeluarkan karbon dioksida. Sampai sini jelas? Jelas. Dari organ-organnya semua sudah tahu letak-letaknya? Ya, nanti kita akan mengerjakan LKPD untuk membuat letak-letak organ pernapasan ya teman-teman. Nah, kemudian di sini ada mekanisme pernapasan. Yang pertama ada yang itu inspirasi atau menghirup, ya. Yang kedua ada ekspirasi atau menghembuskan. Ketika kita menghirup itu yang masuk oksigen, ketika menghembuskan itu yang keluar karbon dioksida. Ini tadi udah paham ya, udara masuk melalui hidung, kemudian melewati tenggorokan dan menuju paru-paru. Ketika keluar itu udaranya yang mengandung karbon dioksida dikeluarkan dari paru-paru, keluar lagi menuju saluran yang sama, menuju hidung juga gitu. Lalu apa saja sih fungsi sistem pernapasan? Ada yang bersedia membacakan dengan suara yang kencang? Boleh Nawal, boleh Nawal. Yang pertama aja. Mengambil oksigen untuk mendukung fungsi tubuh. Ya, fungsi yang pertama adalah mengambil oksigen untuk mendukung fungsi tubuh yang lain, karena setiap organ tubuh kita itu butuh oksigen ya untuk sebagai energinya bekerja. Jantung kita butuh oksigen, otak kita butuh oksigen, ginjal butuh oksigen, sampai seluruh sel-sel kecil di tubuh kita semua butuh oksigen. Yang kedua boleh dibacakan, Abbas. Mengeluarkan karbon dioksida, limbah adalah metabolisme. Ya, ketika kita bernafas kita juga mengeluarkan limbah ya. Limbah itu berupa karbon dioksida, itu sisa-sisa pengeluaran dari sistem pernapasan kita. Yang ketiga boleh dibacakan, boleh kalau ya, yang fungsi ketiga adalah menjaga suhu dan kelambatan udara saat melewati hidung. Nah, ini tadi sebelumnya sudah dijelaskan di awal, adanya pertukaran gas di paru-paru. Jadi di paru-paru kita ini nanti di tempat terakhirnya udara itu akan bertukar. Oksigen itu akan bertukar tempat dengan karbon dioksida di alveolus ya, di tempat yang paling kecil, struktur terkecil di paru-paru tempat pertukaran gas. Nah, kemudian di sekitar alveolus itu teman-teman ada yang namanya kapiler atau pembuluh darah, di mana kapiler atau pembuluh darah ini membawa sel darah merah yang sudah berisi karbon dioksida untuk ditukarkan, dilepaskan karbon dioksidanya, kemudian sel darah ini akan mengikat oksigen yang baru, kemudian disebarkan lagi. Seperti itu seterusnya, sehingga kita bisa tetap hidup, semua sel di dalam tubuh kita bisa tetap hidup dan memiliki energi ya. Jadi yang berperan penting dalam pertukaran itu adalah alveolus. Oke, nanti ada LKPD yang akan kalian isi apa itu tempat kecil di paru-paru, tempat bertukarnya oksigen dan karbon dioksida. Kemudian, nah karena ini adalah organ terpenting dalam hidup kita gitu ya, organ yang vital, maka kita harus menjaga sistem pernafasan kita agar tidak terjadi gangguan-gangguan pada sistem pernafasan. Yang pertama, ada beberapa gangguan pada sistem pernafasan. Yang pertama adalah asma. Ada yang tahu apa itu asma? Atau ada yang punya keluarga yang mungkin punya penyakit asma? Atau ada teman yang asma? Siapa? Ada yang asma? Nawal. Siapa yang asma? Tante. Oh, Nawal punya asma. Maka nanti Nawal harus belajar bagaimana caranya mengatasi masalah asma itu ketika dia datang ya. Ketika kamu Nawal harus gimana aja supaya bisa teratasi gitu. Nah, asma ini biasanya gejalanya itu karena Nawal pernah punya nih riwayat, biasanya apanya Nawal? Yang pertama, sesak nafas. Jadi ketika asma menyerang, maka penderitanya akan merasakan sesak nafas. Maka yang harus dilakukan adalah segera beristirahat dan tidak berkegiatan terlalu berat ya teman-teman. Dan jika diperlukan segera mengambil obat asmanya ya. Biasanya suka dikasih sama dokter untuk meredakan asmanya. Kemudian gangguan yang kedua adalah TBC. Ada yang tahu TBC? TBC adalah tuberkulosis yang disebabkan oleh bakteri yang menginfeksi ya teman-teman. Kemudian yang ketiga ada flu. Siapa yang sering kena flu? Tadi ibu juga nakal. Iya, biasanya flu menyerang ketika daya tahan tubuh kita ini sedang lemah ya, kita sedang tidak fit.
ada debu, ada kuman, ada bakteri, tiba-tiba masuk virus. Kalau flu ini disebabkan oleh virus. Nah, karena kita daya tahan tubuhnya kebetulan sedang lemah, maka kita bisa terjangkit yang namanya flu. Apa yang harus dilakukan ketika kita flu? Minum obat, terus istirahat, terus makan yang banyak dan makan yang sehat. Boleh nggak makan yang banyak tapi makannya misalnya seblak gitu, terus kalau nggak makan es campur gitu, boleh nggak? Enggak, makannya yang sehat supaya cepat sembuh. Kemudian selain minum obat, istirahat, makan, apalagi kira-kira yang bisa kita lakukan ketika flu? Berjemur, betul. Kenapa kita berjemur? Agar bisa menghangatkan badan kita dan agar juga imun kita kembali lebih kuat ya. Ketika kita berjemur kita akan mendapatkan vitamin D alami dari matahari gitu, sehingga imun kita bisa kembali menjadi kuat. Kemudian yang keempat yang paling parah nih, namanya kanker paru-paru. Ini harus dijaga banget ya teman-teman. Jangan sampai kita melakukan hal-hal atau mendekati hal-hal yang bisa memacu kanker paru-paru. Contohnya apa? Merokok ya teman-teman. Jadi iya, vape juga. Rokok dan vape itu kan bahan kimia ya, dan juga gas-gas beracun. Itu kalau kita masukkan ke paru-paru bisa merusak organ paru-paru kita dan bisa membuat kita jadi terjangkit penyakit kanker. Ketika kita sudah kena penyakit kanker itu akan sangat sulit disembuhkan gitu ya. Butuh treatment yang benar-benar ketat untuk menyembuhkan kanker. Bisa sembuh, tapi tirakatnya harus kenceng banget gitu ikhtiarnya. Oke? Ini gangguan pada sistem pernafasan. Kemudian, bagaimana cara menjaga kesehatan pada sistem pernafasan? Yang pertama, tadi sudah dijelaskan ya, hindari merokok dan asap merokok. Jadi kalau ada orang merokok dekat kita, kita harus gimana? Menghindar saja, menjauhi sumber asap rokok. Kemudian, rajin olahraga. Ketika kita rajin olahraga, maka peredaran darah kita semakin lancar, sehingga oksigennya juga lebih lancar ya, terdistribusinya ke seluruh tubuh. Kemudian hindari polusi udara. Misalnya kita mau pergi ke terminal atau ke suatu tempat yang kira-kira banyak polusinya, sebaiknya kita menggunakan penutup hidung, pakai masker ya, supaya kita terhindar dari polusi udara. Terus konsumsi makanan yang sehat. Oke teman-teman, sistem pernafasan manusia terdiri dari organ-organ. Ini penutup materinya. Setelah ini kita akan membuat alat peraga pernafasan seperti ini teman-teman. Nah, ini kalian buat secara berkelompok ya. Ini kelompok 1 Velovi, kelompok 2 ada Abbas, kelompok 3 ada Nawal, kelompok 4 ada siapa di situ? Isbat, dan teman-teman kelompok 5 ada Alisha, Lala, dan teman-teman. Nah, boleh perwakilan ketua kelompoknya maju ke depan untuk ambil bahan-bahan yang diperlukan. Antri ya, antri ya. Teman-teman kelompoknya yang lain silakan siapkan gunting dan lem ya. Kemarin sudah diberitahu kan
bagian-bagiannya itu kan ada kan tarik hidung ditempel di sekitarnya kemudian ditarik garis ya. Nanti kalian presentasikan setelah selesai, yang selesai duluan boleh nanti presentasinya duluan. Oke, silakan dikerjakan berapa teman-teman waktunya 20 menit ya. Waktunya 20 menit berarti jangan banyaknya sampai ke angka 8. Kalau ada yang nggak paham boleh tulis tangan di sini akan datang ke tempat Ini kan nama oh ya foto. Mulai sekarang. Ya, dimulai sekarang. Mulai sekarang teman-teman. Ada yang double tip? Ada yang double tip? Supaya mudah boleh bagian bibir sama itu dibagi-bagi gitu. Misalnya kamu potong segini nanti yang lain gede. Balonnya itu ditempel di kan balonnya belok ya untuk percabangan. Balonnya ditempel di bagian yang sedotan pendeknya ya. Ya, yang di bagian yang tekuknya. Sedotannya kan ada 2. Itu nanti buat percabangan ke kanan dan ke kiri. Teman-teman kalau ada yang kurang jelas bisa lihat contohnya sini ya. Ini percabangannya. Nanti saat presentasi kalian jelaskan ya bagian-bagian organnya dan bagaimana sih ketika kita bernafas apa yang terjadi, kemudian kenapa pakai balon. Ketika balonnya mengembang berarti udara masuk, ketika balonnya mengembang berarti udara keluar. Ya, ini lanjut sama kaki. Mari cari apa? Sampahnya dibuang ke sampah ya, kayak bawah. Sampahnya langsung dibuang biar kayaknya apa-apa. Iya, boleh kita. Nanti saat menempel sedotannya taruh di belakang hidung ya, jangan di depan hidung. Jadi sedotannya ditempelnya di belakang hidungnya. Ya, paru-parunya dulu, habis paru-parunya, garis palingnya, baru sedotannya. Kalau sedotannya udah nempel, baru bikin sama hidungnya jalan. Jadi diikat pakai tangan. Nih, garisnya begini.
tiga nggak geser-geser, tapi kecil aja di sini di tempat percabangannya. Jadi nanti dia nggak bergeser-bergeser. Kalau nggak punya dapetin boleh pinjam dari sini, pinjamin ke Aris. Airnya lama nanti hidungnya naikin lagi aja. Ini di bagian mana dapetinnya? Dapetinnya di bagian percabangan dan geser-geser. Di belakangnya sini aja, mau kan di belakang. Yuk kita lihat aja. Ya, kalau ini sudah
menit lagi.
bagian-bagiannya aja. Sama bagaimana prosesnya. Ketika balonnya itu mengembang berarti udara ketika balonnya mengembang udara. Oke? Siapa yang ready duluan? Kelompok mana yang ready duluan? Yang siap presentasi duluan ya Kak? Yang mau presentasi duluan? Atau begitu saja? Oke, kalau gitu Bu Vicky tunjuk aja ya. Boleh. Yang maju pertama dari kelompok satu dulu deh. Kelompok satu silakan maju. Waktunya 3 menit. Silakan presentasikan dengan suara yang terdengar. Yang lain menyimak ya. Tunjukkan bagian-bagiannya dan bagaimana proses udara masuk dan udara keluar. Oke, kelompok satu silakan. Silakan, posisinya yang terakhir di depan kelas. Teman-teman yang lain gimana ya? Tunggu dulu. Yang lain mendengarkan. Yang lain mendengarkan. Ya, terus selalu melewati kemudian lalu udara masuk ke ya. Coba sekarang prosesnya gimana udara masuk dan keluar. Udara masuk dari hidung, kemudian mengisi paru-paru, maka paru-parunya mengembang. Silakan dijelaskan. Ya, benar. Ini bagian ini masuk ya. Ya, ketika udara masuk maka paru-paru berubah. Oke, kemudian ketika perhatikan teman-teman ini kelompok satu. Betul nggak ini posisinya? Rapi nggak hasil kerjanya? Rapi? Oke, kalau kita kasih nilai kira-kira nilainya berapa untuk kelompok satu? 95. Oke, terima kasih kelompok satu. Selanjutnya dari kelompok mau dipilih atau posisi mana? Dipilih. Selanjutnya kelompok 2. Yang lain mendengarkan, diperhatikan benar-benar prosesnya. Oke? Silakan kelompok 2. Dibuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan sistem pernafasan dalam tubuh. Oke, pertama udara masuk melalui hidung, lalu turun ke lari dari perjalanan jauh ke trachea, lalu ke bronkus, lalu ada bronkiolus sampailah ke alveolus. Nah, ada satu lagi itu diafragma, itu agar menarik dan mendorong paru-paru. Jika paru-paru sedang menghirup nafas, maka diafragma akan turun. Dan kalau misalnya paru-paru itu lagi menghembuskan nafas, itu diafragma akan naik untuk mendorong paru-paru. Rapi
Ya, nah, silakan. Ya, silakan dibuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang sistem pernapasan. Yang pertama itu lalu ke paru-paru, dan di bagian paru-paru itu ada bagian ekspresi dan lalu ada diafragma. Dan saat bernafas dia akan membentuk ini. Lalu saat menghembuskan nafas dia akan mengecil. Tapi ya, nanti teman, oke, terima kasih kelompok 4. Nilainya berapa kira-kira kelompok 4? Kira-kira berapa? Oke, sekarang kelompok 5 tanya, silakan maju. Dipercepat kelompok 5. Ayo
dari kegiatan hari ini, pelajaran baru apa yang sudah teman-teman pelajari? Coba refleksikan, pelajaran baru apa yang sudah teman-teman pelajari? Ya, tentang sistem. Ya, tentang sistem, pernapasan. Terus cara bernafas. Ada lagi? Ada lagi hal baru yang pelajari? Kalau dari kerja kelompok kalian tadi, gimana? Kerja kelompoknya apakah semuanya kompak? Semuanya bekerja? Bekerja sama dengan baik? Bagaimana komunikasinya? Apakah komunikasinya baik? Oke, teman-teman, untuk pelajaran kita hari ini sudah selesai. Sebelum kita tutup pelajarannya, kita menyanyikan lagu wajib nasional lagi ya. Ada yang mau request lagu apa di akhir pembelajaran tapi lagu wajib nasional? Garuda Pancasila semua apa? Oke, kita nyanyi bareng-bareng. Ada yang bersedia jadi dirijennya? Ada yang bersedia? Kamu boleh Garuda sini. Pimpin lagu Garuda Pancasila. Teman-teman, mari kita nyanyikan lagu Garuda Pancasila. 1, 2, 3. Garuda Terima kasih teman-teman. Maka di akhir kegiatan belajar kita dengan bersama-sama membaca